2021. Ya, itu menjadi dasar pelaksanaan. Jadi dia ini tentang pelatihan dasar CPNS. Ya, kita menggunakan Perlan nomor 10, bukan lagi nomor 1. Ya, sudah diubah dari nomor 1 itu tahun lalu. Baru angkatan sebelum kalian. Kalian adalah angkatan pertama yang menggunakan berakhlak. Nah, ini juga kalau menggunakan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN, itu sudah berubah, ya. Dia diubah menjadi nomor 17 tahun 2020 kalau menggunakan dasar kebijakan ini. Nah, lantas untuk penguatan kompetensi teknis bidang tugas itu juga sudah berubah. Warna merah dengan warna biru ini dilihat kurikulum dan pedoman penyelenggaraan. Ya, sudah tahun 2022 yang digunakan. Oke, sudah ya? Ibu stop share lagi. Silahkan Ita lanjutkan. Share kembali Ita. Untuk semuanya ya, teman-teman ya. Untuk semuanya. Perbaikan satu orang itu untuk semuanya. Sehingga, jadi yang kasih merah saja Ita. Kasih merah dulu. Nanti nanti Ita perbaiki. Tidak usah diperbaiki sekarang. Oke, artinya itu perlu perbaikan. Nah, tugas Kemenpan. Peraturan-peraturan yang menyangkut urusan kalian ya di fungsional harus di ini yang terbaru ya. Diupdate artinya. Oke, turun ke bawah. Kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Oke, ini ada data ya. Diare adalah penyakit penduduk. Jadi untuk latar belakang ya, untuk kondisi saat ini sebaiknya ada data atau ya, kalau tidak ada data harus ada fakta. Kalau tidak ada keduanya itu bisa saja bukan isu. Ya. Oke, yang tidak penting. Maksudnya tidak ada data, tidak ada fakta, kenapa diangkat? Itu tidak penting dia, ya. Oke. Lanjut. Dan dia harus menyangkut urusanmu. Tugas dan fungsimu, jangan tugas dan fungsi orang lain. Nanti apa kata dunia? Teman sejawatmu akan mengatakan, urusanmu saja tidak beres, mau urus urusannya orang. Ya, jangan sampai demikian ya. Kecuali di urusanmu tidak ada lagi masalah dan mentor menginginkan kau mengatasi masalah yang ada lebih tinggi. Artinya kau terbang lebih tinggi di atas tugas dan fungsimu. Terus ke bawah. Jadi seperti Ita punya ini ya, dia ada ininya. Analisis dampak isu. Ini wajib hukumnya ya, analisis dampak isu. Kalau isu masalah yang ada ini tidak diatasi, maka apa akibatnya? Ya. Mana isu, mana analisisnya? Pelan-pelan Ita, mana hasil analisis? Tidak ke bawah coba Ibu lihat. Yang kau itu. Sudah adakah di uraianmu ini? Ibu tidak membaca semuanya ya. Kalau isu itu tidak diatasi maka ya, jika kurang kurang apa tadi anumu? Kurang optimal. Optimalisasi. Ya. Bukan kurang optimalisasi, kurang optimal. Baik. Ya. Jadi kalau kurang optimalnya pencegahan penyakit diare, apa akibatnya? Maka ya di atas ini harus ada apa akibat. Itu namanya analisis isu. Ibu Sinca izin? Ya. Izin bertanya Ibu. Berarti saya buatkan satu paragraf yang berisi tentang apabila isu ini tidak diatasi, maka mengakibatkan titik-titik seperti itu Ibu ya? Ya, karena subbabmu ini coba ke atas. Ya. Analisis dampak isu. Ya.
analisa dampak isu. Mana dampaknya? Mana dampak yang bisa dibaca oleh pembaca bahwa kau mengemukakan itu, menganalisis apabila isu, jika isu bla 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 tidak diatasi atau tidak segera diselesaikan, tidak ditangani, maka akibatnya apa? Ya, harus ada analisis dampak isu karena kalian semuanya golongan 3 wajib hukumnya ya, wajib hukumnya. Ini menjadi salah satu parameter yang akan dinilai. Ya, lanjut. Nah, sebelum masuk di sini, jadi di sini kan ada analisis, baru bikin lagi paragraf, ya. Gagasan kreatifmu apa? Ya, belum ada gagasan kreatif. Sehingga mengatasi hal tersebut, saya mengangkat, jadi bukan judul ini ya, ini bukan judul, ini mengangkat isu. Yang di atas itu bukan judul sayang. Yang berdasarkan uraian di atas itu mengangkat judul, bukan itu. Yang judul di bawah itu ada kata judul, itu bukan judul di situ harusnya, isu. Ya. Itu kan ini kan kurang optimalnya ini isu. Ya. Nah, nanti di sini gagasan kreatif, kau akan mengangkat membuat gagasan kreatif bla bla bla. Kasih merah ini gagasan kreatif supaya nanti diisi. Untuk semuanya ya, teman-teman. Kalaupun belum, oke, lanjut ke bawah. Terus ke bawah. Kenapa dia ada 1 masyarakat, 2 kabupaten? Apa maksudnya itu? Baik, Ibu, ini berdasarkan visi misi pemerintah daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, mohon maaf. Jadi saya jabarkan satu-satu Ibu item-itemnya, menyangkut masyarakat, Kabupaten Banggai Kepulauan. Ini masuk ke visi misi Pemda, Ibu. Apabila misinya mana? Misinya mana? Misinya di paling bawah. Oh, misinya ada. Oh, ini. Oh, iya ya. Jadi begini. Oh, maksudmu kau uraikan visi itu apa? Ya. Itu Iya. visi ya, yang masyarakat, Banggai ya. Oke, baru ini misi. Oke. Nah, lantas pengaturan jarak-jarak harus bagus ya. Ini misi yang kedua, ini perekonomian masuk sedikit dia sejajar dengan meningkatkan. Ya. Ya, itu pengaturan di yang kedua itu misi kedua. Ya, Ibu tidak perlu menggarami laut ya. Urusan begini kalian lebih jago. Anak milenial itu jago yang begini-begini. Apalagi bikin PowerPoint, tidak usah Ibu ajar lagi. Wah, Ibu cuma kasih tahu poin-poin yang harus ada dalam PowerPoint. Ya. Oke. Nah, misi yang berkaitan dengan urusanmu yang mana? Izin Ibu, poin kedua, misi kedua yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat. Nah, coba ke atas dulu Ibu lihat. Coba Ibu lihat ke atas. Sudah ada ini misi 1, 2, 3. Ya, sudah ya. Nah, jadi penjelasannya hanya yang bagian 2 saja yang berkaitan dengan urusanmu. Yang 1, yang lainnya tidak penting. Bukan tidak perlu. Maksudnya tidak penting untuk urusan inimu. Ya, hanya itu saja yang ditampilkan yang berkaitan dengan urusanmu supaya lebih fokus dia. Kalau kau semua tampilkan lagi di uraiannya, bikin penuh halaman tetapi tidak fokus. Ya, oke, lanjut. Nanti yang keterangan misi yang lainnya dihilangkan saja ya. Kan sudah ada di atas misi 1, 2, 3, 4. Berapa itu? Nah, penjelasannya khusus misimu saja yang berkaitan dengan urusanmu. Lanjut. Supaya tidak penuh halamanmu, berapa halaman ini? Coba Ibu lihat. Luar biasa. Nah, terus ini Ibu izin? Ya. Untuk gambaran singkat organisasi, di sini saya angkat langsung ke UPT Puskesmas Tataba, Ibu. Jadi untuk kesehatan saya tidak angkat lagi. Tidak usah, memang langsung saja ke Puskesmas. Dia kayaknya masih ada visi misimu. Harusnya tidak ada ya.
Langsung saja deskripsi singkat, tidak usah pakai visi misi karena yang kita pakai visi misi Pemda. Sudah ada aturannya itu. Semua unit kerja ya, semua unit kerja ya, organisasi perangkat daerah tidak lagi memiliki visi dan misi sendiri, tetapi menjunjung tinggi atau melaksanakan visi misi Pemda, pemerintah daerah, dalam hal ini bupati dan wakil bupati. Ya, oke. Nah, jabatanmu apa ini? Izin Ibu, untuk tugas dan fungsi jabatan peserta ini berdasarkan Kemenpan nomor 17. Iya, kau sebagai apa dalam kurung situ? Oh, siap. Peserta dalam kurung di atas itu yang di 1.3. Pakai dalam kurung saja. Kan sudah ada peserta dalam kurung. Apa jabatan fungsionalmu? Atau fungsimu? Ahli? Ya, ahli pratama atau ahli pertama? Ahli pratama ya. Oke. Tujuan ya, halo teman-teman. Ya, satu yang Ibu koreksi semuanya ya, semuanya terkoreksi. Jadi tidak pakai tujuan umum, tujuan khusus. Tujuan aktualisasi 1. Ya. Langsung saja membentuk ASN yang profesional dan berkarakter smart. 2. Ya. Optimalisasi kegiatan, optimalisasi sistem kewaspadaan dini dan respon. Ya, ini judulmu kau pindah di sini, ya. Izin permisi, izin Ibu. Jadi untuk menjawab dari permasalahan saya yaitu optimalisasi, jadi saya masukkan dia ke tujuan. Tujuan saya mengangkat judul ini untuk optimalisasi sistem kewaspadaan dini. Nah, tujuan optimalisasimu apa? Untuk bisa meningkatkan sistem surveillance di Puskesmas Tataba terkait dengan penyakit yang saya angkat, yaitu penyakit diare. Untuk meningkatkan? Untuk meningkatkan sistem surveillance. Nah, kewaspadaan dini itu termasuk surveillance ya di dalamnya? Iya Ibu, benar. Ya, jadi lebih bagus dia kalau menurut Ibu jangan judul masuk sini supaya tidak kelihatan yang tadi itu meningkatkan, jangan kau hapus dulu, undur dulu, sudah cocok, tinggal optimalisasi saja yang meningkatkan kewaspadaan dini dan respon pencegahan penyakit diare. Nah, ya. Jadi surveillance masuk di mana? Masuk di kegiatan kewaspadaan dini dan respon pencegahan, Ibu. Oke. Respon pencegahan dalam boleh begitu ya. Nanti kalaupun jadi meningkatkan kewaspadaan dini dan respon supaya dia tidak terlalu persis dengan judul. Teman-teman ya, maksudnya kau melakukan tujuannya meningkatkan kewaspadaan dengan mengoptimalkan ya, mengoptimalkan surveillance, ini maksudnya kan, bisa gitu ya. Sebenarnya dia ini beda-beda tipis, orang bilang Betty dengan judulmu kan. Iya. Tapi dia sudah lebih jelas di sini, meningkatkan. Ya, kalaupun penguji nanti menyarankan bahwa kenapa ini bukan jadi judul, ya, meningkatkan, itu bisa kau jelaskan nanti ya, bahwa ya oke. Coba manfaat aktualisasi, ini jaraknya terlalu jauh ya, kasih naik sedikit. Jadi
teman-teman begitu membuat tujuan ya, dan tujuan ini harus dijawab ya, harus dijawab dengan kegiatan bagi peserta, bagi organisasi perangkat daerah tulis anunya puskesmasmu, bagi puskesmas tidak usah lagi perangkat daerahnya ditulis, bagi puskesmas langsung, bagi apakah apalagi kalau istilah puskesmas bukan itu yang dihapus, udah ulang. Nah, jadi itu yang di atas itu, bagi organisasi perangkat daerah puskesmas Tataba ya, bagi apalagi biasanya istilahnya PK apa UPT, bagi UP tidak usah pakai dinas kesehatan, langsung saja bagi UPT di puskesmas Tataba gitu. Ke bawah, manfaat bagi pemerintah daerah kabupaten, langsung tulis sambung dia, bagi pemerintah daerah kabupaten Banggai Kepulauan. Nah, jadi ini bagi masyarakat apa? Dengan menerapkan nilai dasar yang berorientasi pada pelayanan dalam setiap pelayanan meningkatkan kualitas. Bukan, bukan ini maksudnya. Ini apa yang kau bikin ini salah satunya. Ini hanya bagi istilahnya menerapkan ini dalam pelaksanaan kegiatanmu. Apa yang masyarakat rasakan, ya apa yang manfaatnya masyarakat rasakan dengan adanya kegiatanmu ini, ya. Apa yang akan manfaatnya kalau kita buat kegiatan ini? Itu yang ditulis ya. Baik. Oke. Lanjut ke bawah. Nah, rancangan aktualisasi. Oke. Terus Ibu tidak membacanya ini ya karena dia sama semuanya. Ini sudah hampir jadi ini ya. Lanjut. Spasi-spasinya ya, untuk mendukung terwujudnya smart ya, itu ya. Perhatikan semuanya ya. Jadi smart governance sudah betul. Dia punya tulisan miring, tapi bukan kurang R-nya, bukan M dia. Coba baca baik-baik. Atau R dengan M ini baku sambung ya, sehingga seolah-olah governments yang di bawah itu dan oh iya. Oke, tidak apa-apa, sambung. Jadi kalau bilang kenapa itu government? Tidak, ini cuma memang tulisannya begitu. Biasanya ini ya, halo, kalau di copy dari tempat lain, ya teman-teman ya harus tahu ya, kalau di copy dari tempat lain ini cuma ibu punya pengalaman ya, tidak tahu anak milenial punya pengalaman bagaimana. Kalau di copy dari tempat lain memang dia berdempet-dempet begitu. Jadi caranya ditulis, diketik ulang dia, ya, diketik ulang dia. Kalau di copy memang biasanya begitu. Dia akan dempet-dempet dan itu dia biar di spasi dia akan sulit, ya. Jadi diketik ulang, ya. Ini cuma sebagai saran ya. Oke, anak milenial paling tahu itu. Lanjut, manajemen ASN, terus ke bawah Ibu lihat. Terus smart ASN. Nah, smart juga kasih miring ya. Semua tulisan, semua kata asing itu harus ditulis miring, ya. Semua digital skill, ya. Kalau kau pakai itu berarti harus tulis miring, ya. Digital culture artinya kau menggunakan bahasa asing, ya, dan semuanya. Oke. Tapi dan-nya tidak, ya. Dan kan bahasa Indonesia. Turun ke bawah lagi. Turun ke bawah dulu, Ita. Nanti kau kasih bagus semuanya itu.
Nah ini di copy dari mana dia ini? Lebih kecil hurufnya. Biasa itu ibu bilang celana tua itu. Ibu biasa itu tidak apa-apa. Maksudnya kita mencari referensi dari tempat lain, tapi ingat dia harus dirubah sesuai dengan apa yang kita gunakan. Ya Baik. kelihatan sekali ini bahwa ini di copy dari mana yang dia menggunakan huruf apa, akibatnya tidak sama dengan Arialnya kita yang di atas. Lanjut ke bawah, nanti diperbaiki ya. Kasih merah saja dia itu. Baik, kau jangan lupa. Kasih merah itu ya. Sudah, nanti sebentar dikasih baik. Ya, kasih merah saja. Nanti sebentar dikasih baik dia ya. Oke, Iya. lanjut. Analisa isu. Nah, ini. Ini yang Ibu bilang, sudah berapa kau pakai ini di dalam dalam tabel 1, spasinya coba kau blok ini kurangnya optimalisasi. 1,5 Bu. 1,15 coba 1,15 atau 1,15. Coba blok ke atas 1,15 boleh. Nah, baru ini aktual problematik pakai huruf saja ya, pakai ini. Kan nanti sudah kau tulis di atas ini P itu problematik, A aktual ya. Sudah ada penjelasan di atas, artinya di bawah boleh pakai huruf satu-satu huruf saja. Supaya tabelmu tidak jangkis begini ya. Dia jangkis namanya ini karena dia terlalu kurus-kurus dan tidak ya. Oke. Huruf merah saja nanti diperbaiki. Nah, ke bawah terus. Ya. Terus identifikasi penyebab masalah. Oke, puskesmas. Nah, panahnya ini ya, panahnya harus bisa dibikin ya. Panahnya ini tidak ada panah ya. Ini panah ke sini. Lihat Ibu punya tanda? Ya. Bu. Nah, oke. Dia semua harus ada panah. Jadi panahnya itu ke arah tulang tengah, dari tulang samping ya, harus ke tulang tengah, dan dari tulang tengah ke kepala ikan ya, harus ada panah itu. Baik. Semuanya ya, semuanya. Pertemuan berikut sudah tidak ada yang salah lagi. Oke. Lanjut, kita lihat. Nanti sebentar diperbaiki ya. Kita hanya lihat dulu pemecahan masalah. Oke, rencana kegiatanmu mana? Pelan-pelan. Wow. Ini bagaimana sudah ini? Isu di atas terkait dengan manajemen. Kenapa dia kok tulis di sini semua? Ya? Baik. Kenapa ini penuh ini? Isu di atas terkait dengan sikap profesional untuk mengemban tugas. Isu yang diangkat, unit kerja, isu yang diangkat. Izin Ibu. Ya. Oh, jadi untuk bagian sini ini seharusnya tidak ada Ibu ya, yang ini. Gagasan kreatif. Teman-teman di situ apa? Halo, Ibu tanya dulu. Siapa yang tahu? Kaitan isu Bu sama manajemen ASN dan lain sebagainya. Bukan. Maksudnya Ibu kan unit kerja, ya. Isu yang diangkat. Setelah isu yang diangkat di bawahnya apa? Keterkaitan antara manajemen ASN. Gagasan kreatif Ibu. Iya, yang Ibu kasih dan tabelnya. Ada? Lantas ini kurangnya optimalisasi, ya. Kan optimalisasi itu sudah pada kegiatannya. Kalau dalam kalimat dia kurang optimal, ya. Baru ini wilayah kerja dikasih sejajar dengan kurangnya, ya. Kita ya. Bagus teknik penulisannya. Lantas di bawah sini yang Ibu maksudkan, isu tersebut, ini ceritanya kau bikin saja nanti. Kalau ditanya oleh penguji bagaimana keterkaitan, sudah ada jawabanmu. Ini sudah jawabannya, ya.
Ini sudah jawabannya. Tapi harus menyangkut dengan apa judul yang kau angkat, ya. Jangan dia terlalu kalimatnya ini terlalu ambil Singkat. dari buku. Bukan terlalu singkat. Bukan persoalan singkat. Dia terlalu diambil dari buku kata-katanya ini. Bukan apa yang akan kau bikin. Ya. Kan kalau dia keterkaitan manajemen dengan terhadap isu di atas terkait dengan bagaimana terkait dengan agenda 3. Ini bukan kata-kata di buku ini kata-kata di buku kan? Ya. Iya. Jadi harusnya jawabannya itu boleh kata-kata di buku ditambah, ya. Ditambah dengan apa yang kau mau bikin. Baik. Ya. Apa yang kau mau bikin? Oke, Ibu contoh ya. Coba saudara jelaskan bagaimana keterkaitan isu yang saudara angkat dengan agenda 3 dalam hal ini manajemen ASN dan smart ASN. Baik, terima kasih. Ya, Ibu penguji, saya mencoba menjelaskan keterkaitan isu yang saya angkat dengan manajemen ASN, bagaimana di dalam menangani masalah, ya. Dalam hal ini diare, saya akan melakukan secara profesional sebagai apa tadi, ya? Sebagai apa tugasmu? Tugas dan fungsimu tadi, ya? Sebagai seorang surveillance, Ibu. Ya, sebagai petugas surveillance sehingga ya saya akan mendapatkan data yang akurat untuk bagaimana saya mengemban tugas ya sebagai tugas saya sebagai ASN dengan beretika ya, dengan beretika yang baik ya, sebagaimana saya sebagai pelayan publik akan memberikan pelayanan yang terbaik dengan adanya hasil surveillance ya. Masyarakat akan bisa teratasi tentang diare tersebut ya karena kebijakan yang diambil bisa berdasarkan hasil surveillance tersebut. Nah, dalam melakukan atau mengolah hasil surveillance, saya menggunakan literasi digital. Dalam hal ini saya mengolahnya ya melalui apa yang dipakai ya sehingga mempermudah ya bagaimana hasil-hasil itu dapat segera saya sampaikan kepada pimpinan atau atasan saya untuk mengambil kebijakan langkah-langkah selanjutnya. Ya, begitu ceritanya ya. Jangan dia dari buku persis kau ambil ini ya. Tetapi bagaimana dikaitkan untuk semuanya ya teman-teman ya. Ini punya Ita ini hanya sebagai contoh bagaimana kita membuat kalimat yang menjawab. Jadi bukan ini jawabannya. Ya, bukan ini jawabannya, tetapi kan dia minta bagaimana keterkaitan isu. Ya. Keterkaitan isu atau masalah yang saudara angkat ini dengan manajemen, ya. Dengan adanya hasil surveillance yang baik, ya. Artinya, apa artinya? Ya, pengambilan keputusan akan cepat dan masalah yang ada di masyarakat bisa segera teratasi, misalnya demikian ya. Ya, jadi itu maksudnya. Oke, sekarang kita lihat di kegiatanmu. Maju terus, lihat ya. Maaf, paling tidak gambaran umum bagaimana ini bisa lihat mana kegiatan pertamamu. Wih, kenapa Ibu sudah pernah bilang ya, kalau tidak salah di pertemuan pertama, melakukan konsultasi dengan mentor jangan jadi kegiatan, sayang. Ya, melakukan konsultasi dengan mentor jangan menjadi kegiatan. Artinya dia jadi tahapan saja. Ya. Melakukan konsultasi dengan mentor ya, itu menjadi tahapan saja. Menjadi tahapan. Terlalu kecil ini. Menemui pimpinan, menjelaskan maksud tujuan, memang konsultasi tidak melakukan itu. Ya. Bagaimana? Ita, memang waktu melakukan konsultasi kau tidak menemui pimpinan, tidak harus dalam tahapannya, tidak. Ya, terlalu kecil. Akibatnya, coba ke atas kita lihat. Ke atas. Ya. Ke atas mana?
Yang tabel tadi, yang tabel. Ya, lihat dia. Coba mana? Tabel di dalam isi tabel. Ibu ingin melihat yang kolom 5. Ya. Ini Bu. Ya, menemui pimpinan. Apakah baru menemui pimpinan kau sudah bekerja sesuai sudah kompeten? Harmonis? Kan kau belum bicara, baru menemui. Artinya, ya, kan nanti di bawah kau mau menjelaskan, ya. Artinya, begini maksudnya Ibu ya. Kalau ya kegiatan ini, ya, kalau kegiatanmu agak besar dan melakukan konsultasi dengan mentor, ya, mentor saja di atas dulu ya. Jadi yang A dengan mentor, kegiatanmu ini pindahkan ke tahapan pertama. Lantas apa jadinya kegiatan pertamanya Ita? Ada yang bisa beri saran? Coba beri saran. Halo? Siapa yang bisa memberi saran kepada Ita apa yang sebaiknya dia masukkan menjadi kegiatan pertama? Stop share dulu Ita supaya Ibu bisa melihat wajah-wajah cantik dan ganteng. Oke, teman-teman. Ya. Kalaupun ada yang melakukan konsultasi atau dengan mentor menjadi kegiatan pertama, Ibu sarankan sebaiknya jangan demikian. Kenapa? Itu terlalu kecil. Dalam arti masih bisa hal apa akibatnya akan banyak sekali kegiatanmu yang tidak ada isinya. Ya, padahal isinya cuma 3, kau bikin jadi 8. Itu akan dinilai oleh penguji bahwa isimu, kegiatanmu itu tidak berisi, kurang berisi, ya, kurang isinya sebenarnya. Cuma kau kasih banyak dia. Penguji ini sudah berkali-kali menjadi penguji di mana-mana, ya, ya. Jadi penguji ini sudah berkali-kali menguji. Jadi melakukan konsultasi dengan mentor jangan menjadi kegiatan pertama. Dia hanya tahapan. Artinya dia terlalu kecil untuk diangkat menjadi kegiatan. Karena apa? Susah ya. Coba menemui pimpinan. Apa outputnya? Apa output? Menemui pimpinan. Kesepakatan antara Belum. Kan nanti di bawah baru itu ada kesepakatan. Belum itu outputnya. Kan kau bikin tadi ya, menemui pimpinan, menjelaskan, minta persetujuan. Nanti di bawah itu. Sementara menemui pimpinan, apa outputnya? Terlaksananya pertemuan dengan pimpinan. Ya? Bertemu dengan pimpinan. Apa? Baku dapa. Baku dapa mentor. Orang mana ada bilang baku dapa mentor. Outputnya baku dapa mentor. Jadi tidak ada isinya di baku dapa mentor ini. Ya? izin Bu, Paham maksudnya? Ya. mentor mengetahui rencana kegiatan yang akan kita lakukan. Belum. Karena di bawah baru yang Ita baru menjelaskan kegiatan bla 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 baru itu. Di situ belum ada apa-apa isinya. Baku dapa baru baku dapa muka. Baru ketemu muka, belum ada isinya, belum ada outputnya. Ya. Ya. Bisa dipahami ini teman-teman? Bisa, Bu, bisa. Jadi, jangan membuat kegiatan yang terlalu kecil. Mungkin saja ya, kalau demikian dia adalah tahapan ya. Dia adalah tahapan di kegiatan tersebut atau kegiatan yang lain. Kalau dia terlalu sulit diurai, artinya ya, artinya dia sulit diurai dan output yang kita akan lihat itu tidak ada. Output kan ada hasil, ada yang real yang kita bisa ini ya. Misalnya contoh ya, contoh. Kegiatan pertama, ada yang kegiatan pertamanya persiapan pelaksanaan aktualisasi. Contohnya ya, kegiatan pertama ini. Tahapan pertama melakukan konsultasi dengan mentor. Nah, outputnya apa? Ya, mendapat persetujuan, saran, masukan, mendapat persetujuan, saran dan masukan dari mentor.
Artinya bukti yang akan kau perlihatkan ada yang ditandatangani oleh mentor, persetujuan aktualisasi. Nama mentor bla 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 menyetujui pelaksanaan aktualisasi bla bla bla. Ada menjadi lampiranmu. Ada saran masukan yang dia bisa berikan. Sarannya ini 1, 2, 3. Ya. Oke, begitu ya. Jadi jangan tahapannya kegiatannya kecil sehingga tahapannya tidak ada output yang bisa kita lihat. Karena output itu harus ada buktinya. Dalam seminar nanti dia harus ada bukti. Tidak boleh tidak ada bukti. Nah, kalaupun ya misalnya mau tidak usah persiapan pelaksanaan, langsung ya perencanaan pelaksanaan surveillance atau persiapan pelaksanaan surveillance ya. Misalnya ya mau melakukan surveillance, kegiatan intimu adalah surveillance. Apa kegiatan intimu di sini? Ita? Izin Bu, untuk kegiatan intinya, yang pertama pendataan, yang kedua, Surveillance ya. iya surveillance. Yang pertama melakukan pengumpulan data, yang kedua, mohon izin saya ulangi, yang pertama melakukan analisa terkait dengan penyakitnya. Setelah kita analisa, kita lakukan pengumpulan data. Setelah data dikumpul, kita lakukan pengolahan data dan analisis. Setelah itu datanya kita sajikan, dan setelah disajikan kita berikan informasi kepada OPD yang membutuhkan untuk informasi terkait dengan penyakit itu. Terima kasih. Oke. Kau menganalisa dari mana datanya? Data sebelum turun pengambilan data? Untuk data awal ini bisa didapatkan melalui rawat inap puskesmas. Data dari ruang rawat inap. Oke. Ya, jadi bisa saja urusannya itu menjadi kan kau mau surveillance ini anunya ya, intinya ya. Kalau dari ini kan pengambilan data, setelah itu analisis, baru ini menjadi masukan ya. Jadi bisa judulnya bukan misalnya ya kalau tidak mau itu persiapan pelaksanaan aktualisasi, bisa dia langsung persiapan pelaksanaan surveillance ya. Nah, dalam persiapan pelaksanaan surveillance ini, tahapan pertama yang kau buat adalah ya melakukan konsultasi dengan mentor, ya. Yang kedua, menganalisis data yang ada itu, kan belum turun kau ini baru persiapan. Kau analisis dulu dia, ya, baru misalnya kau koordinasi dengan rekan sejawat yang akan turun bersama, itu koordinasinya. Ya, setelah sudah mantap persiapan ini atau misalnya persiapan peralatan, persiapan apa, semua ada di sini, ya. Persiapan format atau apa saja di persiapan pelaksanaan surveillance. Nah, lantas yang kegiatan kedua, ya, pelaksanaan surveillance. Ya. Dalam pelaksanaan surveillance ini apa yang kau lakukan? Pengambilan data, ya, apa lagi, ya, tahapannya, ya. Setelah itu ya dalam surveillance ini karena ibu juga sering melakukan surveillance ya. Ya kalau ibu ini hama penyakit tanaman kalau lalu ya ibu sebagai kepala laboratorium ibu biasa turun dengan staf laboratorium untuk melakukan surveillance. Jadi ibu sedikit gambaran surveillance ibu pahami bagaimana kita mau mensurveillance, setelah itu hasilnya akan menjadi keputusan pimpinan mau diapakan ini barang, ya. Apa tindakan selanjutnya kita memberi saran kepada pimpinan. Wah, populasinya sudah sekian sehingga sudah melewati ambang batas ekonomi. Kalau di hama penyakit ya, itu hasil surveillance. Dia sudah melewati ambang batas sehingga perlu ada tindakan apa, ya, bla bla bla. Bisa mungkin begitu arahnya ya, kita ke situ. Iya benar Ibu. Nah, jadi itu. Jadi dalam pelaksanaan surveillance itu ya. Setelah itu bisa kegiatan kedua ya menganalisis hasil surveillance. Ya. Dalam menganalisis ini ya atau menggunakan hasil surveillance, tidak usah menganalisis ya. Menggunakan hasil surveillance kegiatannya itu menganalisis ya. Menganalisis menyampaikannya kepada OPD ya. Apa memberikan saran tindak lanjut,
memberikan data surveillance, hasil surveillance kepada ini ya. Jadi kegiatannya dibikin, lantas evaluasi ya. Terakhir, dalam manajemen harus ada persiapan atau perencanaan, pelaksanaan, dan harus ada evaluasi. Hasil evaluasi bagaimana hasilnya, itu kita lakukan perbaikan lagi ya. Perbaikan apa yang harus kita lakukan untuk kita ulangi lagi kegiatan itu supaya menjadi lebih baik. Oke? Ibu tidak melihatnya lebih dalam ya. Ibu tidak melihatnya lebih rinci, diperbaiki nanti Ita ya, supaya yang dimaksud ini itu ya. Jadi kegiatan 4 juga sudah banyak. Ya 5 lah paling banyak. Karena apa? Dari setiap kegiatan akan keluar 3 tahapan. Kalau tahapannya cuma 1 atau 2, artinya kegiatan itu terlalu kecil untuk kita buat menjadi kegiatan. Seperti Ibu katakan tadi, mungkin saja dia adalah tahapan dari kegiatan yang lainnya atau kegiatan itu sendiri yang harusnya dia jadi tahapan saja. Bisa ya? Bisa dipahami teman-teman? Ini baru satu contoh. Kalau jadwal tidak terlalu ini ya, yang penting ada jadwal. Jadi jadwal per kegiatan apa yang akan kita buat. Per minggu saja dulu. Kalaupun nanti penguji menyarankan untuk per hari, nanti setelah itu kita buat per hari untuk perbaikannya, tidak susah. Oke? Teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Dari Izin contoh sebentar, satu? Ibu. Ya, Izin silakan. sebentar, Ibu. Pada kegiatan evaluasi ini, berarti kita bisa memuat 3 tahapan kegiatan di dalam situ, Bu, ya? Iya. Pada kegiatan evaluasi. Pada kegiatan evaluasi bisa kita melakukan misalnya ya, apa FGD hasil surveillance dengan rekan sejawat. Kan biasanya hasil surveillance kita paparkan dulu ya. Tidak langsung diserahkan ke OPD yang membutuhkan. Harusnya kita diskusikan dulu ya. Begitu tidak? Kita ya? Benar, Ibu. Nah, jadi itu boleh masuk di evaluasi. Kalau karena Ibu sering menjadi tim surveillance, jadi Ibu agak anu sedikit ya kalau urusan surveillance. Walaupun dia berbeda urusan, tetapi paling tidak dia mirip-mirip dalam artian bagaimana hasil surveillance ini kita gunakan. Nah, jadi setelah itu kita bisa ya melihat kalau misalnya ya kita memberikan itu kepada OPD yang membutuhkannya, kita melihat apa tindakan yang bisa dibuat. Bagaimana hasil yang mereka lakukan dengan apa tindakan yang mereka lakukan dengan hasil yang kita berikan. Kita bisa mengevaluasi itu. Ya. Apa tindakan yang mereka lakukan ya dengan adanya pemberian hasil surveillance. Itu masuk di evaluasi kita. Ya. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan atau ingin memaparkan, silahkan. Baik, Ingin Ibu. Terima kasih. Iya, silahkan ada yang ingin memaparkan tugas yang sudah Ibu berikan. Dan untuk pertemuan berikut pada tanggal 14, ya, pada tanggal 14 itu sudah tidak salah-salah lagi ya, karena tadi kan Ibu sudah koreksi. Ya silakan, Mercy, tampil. Langsung share screen. Kalau tanggal 14, jadi yang punya Ita sudah bagus, ya, punya Mercy juga sudah bagus nantinya. Silakan Mercy tampil. Dan lainnya yang tampil tidak salah lagi, karena sudah Ibu koreksi dari 2 contoh tadi. Ya, Stephen mau bertanya atau memaparkan? Silakan Stephen. Coba memaparkan Bu setelah edukasi kalau masih cukup waktu. Oke. Ya, jadi kita langsung di tabel Mercy. Kita langsung di tabelmu karena tadi pendahuluan apa semua Ibu sudah koreksi sesuai dengan yang punya Ita, tidak perlu Ibu koreksi lagi ya. Nanti kau perbaiki sebagaimana yang sudah disarankan. Dan jangan lupa pakai halaman ya. Pakai halaman baik di daftar isi maupun di dokumenmu. Langsung di tabel. Mercy. Langsung di tabel. Juga Stephen ya langsung di tabel nanti. Bukan memang langsung di tabel. Bukan tabel ini, tabel Ya, Bu, bab 2-nya.
Udah lagi ngedep. Buka langsung di tabel. Jadi kita sudah langsung melihat kegiatan. Kegiatan-kegiatan dengan isu yang diangkat. Tadi perbaikan-perbaikannya sudah harus sebagaimana yang sudah Ibu koreksi ya. Ya, ini fishbone-nya sudah bagus. Panahnya sudah ada, ekornya sudah ada isi, langsung ke bawah terus. Nah, ini. Oke, Ibu lihat dulu di atas tabel. Rencana kegiatan. Kenapa dia agak kabur ya? Kau tekan mungkin ini. Ada optimize video. Oh iya. Tunggu, Bu. Stop share kembali. Tidak usah Iya, Bu. diklik yang 2 di bawah. Ya, perhatikan. Kalau pemaparan nanti, ya, seminar, jangan mengklik yang 2 di bawah itu. Optimize video. Oke. Hilangkan itu. Dia akan kabur-kabur. Ya, lanjut ke bawah. Kan tadi kita lewat 15 menit. Jadi kita nanti selesainya 9:15 menit. Ya. Siap. Jadi masih bisa beberapa yang tampil. Oke. Nah, Mercy, coba lihat. Jangan dulu ke bawah. Lihat di atas tabel. Harusnya ini, ya, mana di atas tabel? Mana rencana kegiatan? Oke, ini ada di atas tabel ini ya, rencana kegiatan. UPD ini isu yang diangkat. Apa gagasan kreatifnya? Di Bu, di formatnya kemarin langsung begini, Bu. Jadi saya enggak ada gagasan kreatif. Oke, nanti ditambah ya. Iya, Bu, Ditambah baik. dia. Tidak usah ini keterkaitan isu. Ini nanti jadi catatanmu saja. Seperti Oh, iya. tadi ya. Dia di blok. Ya, kasih merah saja ini. Ini nanti jadi catatan untuk ini. Tapi gagasan kreatifmu harus ada. Baik, Bu. Oke. Itu nanti jadi pelampungmu kalau ditanya. Siapa takut? Mari. Persiapan kegiatan adaptasi dalam hal pembuatan permohonan persetujuan pimpinan. Wow, tidak usah ini dalam hal ini kau tulis di kegiatan, mau bikin penuh saja. Ya, itu koreksi Ibu ya. Persiapan pelaksanaan. Tambah situ persiapan pelaksanaan. Nah, ini ya, untuk menjelaskan maksud tujuan terkait rancangan tidak usah ditulis. Ini mana itu? Konsultasi dengan kepala puskesmas. Ini kolom ketiga. Untuk menjelaskan tidak usah itu. Nah, tahap ini memohon bimbingan dan arahan. Apa ini? Outputnya itu ya bukan dibuktikan dengan dokumentasi. Tidak usah ditulis yang dibuktikan dengan dokumentasi. Hilang juga nanti itu. Mendapat persetujuan dari mentor untuk melaksanakan kegiatan. Oke, benar itu karena akan ada buktinya bahwa ada persetujuan yang dia tantangani mentor. Memohon bimbingan dan arahan. Apalagi? Kenapa? Waktu konsultasi kok tidak memohon? Maaf ya, mau bercanda. Jadi, tunggu Ibu, lihat dulu di kolom kelima. Kolom kelima, jangan naik dulu. Kolom kelima, ya, tidak usah ditulis dalam konsultasi dengan atasan dilakukan dengan sikap sopan, ya. Dalam melakukan konsultasi dengan mentor berorientasi pelayanan belum masuk. Kenapa? Karena apa coba definisi dari berorientasi pelayanan? Coba lihat. Coba lihat. Pelayanan prima kepada masyarakat. Nah, sudah ada masyarakat belum di sini? Waktu konsultasi? Belum, Bu. Ya? Sudah ada? Belum, Bu. Belum, karena nilai yang harus keluar dari tahapan ini itu apa yang sementara kita buat, ya? Nilai dasar yang kita angkat itu apa yang sementara kita buat, ya? Apa yang sementara kita buat? Itu nilainya apa yang kita bisa implementasikan, ya? Oke, Ibu sedikit 1 menit, ada sedikit yang Ibu
Maaf. Aduh, Ibu. Ya. Jadi kembali lagi ya. Nilai dasar yang kita angkat pada tahapan yang kita sementara lakukan itu harus cocok dengan perilaku apa yang menjadi ciri-ciri bahwa perilaku ini yang saya lakukan ini. Salah satunya boleh, dua boleh, atau ketiganya. Ya, dari perilaku yang ada. Yang sudah disampaikan oleh Pak Wahab. Ya, Pak Wahab menyampaikan itu ya. Perilakunya kalau berorientasi pelayanan ini 1, 2, 3, ya. Atau ada yang di atas kita, yang di atas di kotak itu yang tadi Ibu lihat. Ya, oke. Nah, begitu juga ini akuntabel. Tidak perlu kita buat catatan di sini. Kegiatan pertemuan dengan mentor, hilang semua ini, hanya akuntabel saja ditulis, ya. Bukan itu, bukan yang di bawahnya akuntabel itu, kasih merah dia. Nah, oke, kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian misi kedua, yaitu meningkatkan, ya, kegiatan membuat nah ini tidak usah yang kolom 7 ini demikian panjangnya, ya. Nanti yang ditaruh saja di sini. Apa yang nilai dasar yang kita angkat di sini, misalnya akuntabel, ya, apalagi kolaboratif, ya, itu yang kita angkat di situ, oke? Nah, kompeten, makanya Ibu katakan jangan membuat tahapan yang terlalu kegiatan yang terlalu kecil sehingga tahapannya juga susah kita cari nilai apa, ya. Begitu juga ini memohon bimbingan dan arahan. Coba ketiga, yang C-nya apa? Mercy, melihat yang C, meminta persetujuan. Menyiapkan, meminta persetujuan mentor, dukungan tertulis. Sudah di tadi melakukan konsultasi itu, ini sudah ada persetujuannya. Kan di atas, coba ke atas lagi kita balik. Ya, ke atas kita balik di sini. Oke, ya. Outputnya mendapat persetujuan. Ya, di sini ini outputnya itu tidak usah lagi dibawa. Sekarang Parsi Mercy tanya. Apalagi yang saya mau bikin ini, ya? Apa saya mau bikin di tahap kedua? Sekarang, apakah perlu ada koordinasi dengan rekan sejawat? Mercy? Perlu, Bu. Nah, tahap kedua ini kan persiapan. Jadi tahap kedua itu melaksanakan koordinasi dengan rekan sejawat. Nah, melaksanakan koordinasi. Kalau atasan itu konsultasi. Kalau dengan yang sejawat, koordinasi. Ya. Sekarang kita lihat lagi ya. Dengan rekan sejawat. Oke, apakah rekan sejawat atau sesama apa ya? Ya. Kita ke atas lihat judulmu. Optimalisasi. Pelan-pelan karena terlalu jauh. Patuhan minum obat melalui peran keluarga. Kartu kontrol, WhatsApp. Nah, jadi sekarang kan ini melalui peran keluarga. Nah, sekarang perlu tidak koordinasi dengan dokter? Perlu, Bu. Ya? Perlu. Perlu. Selain mentor, kalau mentor kan kegiatan secara keseluruhan. Kalau dengan dokter, apakah ada dokter ahli? Dokter umum, Bu, yang ada. Dokter umum, tidak apa-apa. Jadi di bawah tahap kedua, tahap ketiga, mana tahap C? Ya, tahap C itu melakukan koordinasi dengan dokter. Artinya, kan bagaimana apa akibat kalau tidak patuh minum obat, kan dokter yang tahu. Ya? Bagaimana Mercy mau menjelaskan kepada keluarga atau membuat apa namanya ya? Misalnya kalau ilmunya yang dari dokter itu jadi melakukan koordinasi atau apa ya nama istilahnya melakukan konsultasi kalau dengan dokter ya. Misalnya melakukan konsultasi tentang penyakit TB akibat ketidakpatuhan minum obat ini dengan dokter ya. Mercy konsultasinya dengan dokter supaya ilmu yang ada di sama dokter itu sudah pindah di kepalamu ya. Gitu kan.
Nah, menyiapkan alat dan bahan untuk kartu kontrol minum obat. Jadi di sini kegiatan kedua, ya, pembuatan. Jadi bukan menyiapkan lagi dia, sudah membuat, ya. Pembuatan alat dan bahan kartu kontrol, pembuatan kartu kontrol, ya. Langsung saja dia kartu kontrol, apalagi selain kartu kontrol yang mau dibikin. Grup WhatsApp, Bu. Ya, pembuatan kartu kontrol, grup WhatsApp, itu grup itu, ya, koma, apa yang mau dibikin, ya, termasuk ini hal-hal yang akan dibikin. Nah, kalau ini ya, kegiatan tahapannya membuat kartu kontrol, tidak usah lagi membuat format, ya, langsung saja membuat kartu kontrol, baru membuat grup WhatsApp, apalagi selain grup WhatsApp, membuat misalnya daftar nomor HP, ya, kan penting itu nomor HP keluarga, ya, membuat grup WA, ya, setelah itu kan untuk membuat itu kau perlu mendapatkan nomor-nomor HP. Inventarisasi ya di atas tadi, ya. Di atas ini inventarisasi daftar nama pasien, di atas yang B. Di atas dia, ya, taruh di B. Di B, Bu. Iya, di B dia. Cut di B. Nah, dia yang tadi itu di B, yang tadi itu membuat WA di C. Jadi setelah kau buat kartu kontrol, kau bikin inventaris, baru kau bikin grup WA, ya. Oke? Itu kan kau membuat tadi. Nah, melakukan koordinasi instansi perawat desa. Oh, kalau begitu ini masuk di atas dulu dia melakukan koordinasi tadi ini. Berarti Dengan tidak usah rekan sejawat, tidak usah. Kau melakukan koordinasi dengan ini. Perawat desa. Ini taruh di tahap B tadi yang pertama. Atau bisa mau ditambah lagi dia jadi D, boleh. Ya. Bisa dia jadi D juga boleh. Di kegiatan pertama dia jadi huruf yang di D. Di D. Ya, buat yang baru. Di D, tahap D dia. nanti saya edit lagi ya, Bu. Iya, nanti edit lagi, taruh situ saja dia. D, ya. Oke, ya. Kan ini masih persiapan-persiapannya, pembuatan kartu kontrol grup WhatsApp. Nah, setelah itu nanti ya, di kegiatan ketiga, ya. Kegiatan ketiga sudah actionnya, ya. Membuat jadwal kunjungan. Jadi di sini sudah pelaksanaan pengontrolan apa yang dibuat, ya. Pelaksanaan. Jadi sudah yang pertama membuat jadwal kunjungan, ya. Pengontrolan minum obat bagi pasien TBC. Nah, jadwal kunjungan ini yang pertama itu sudah nanti di atas ini yang A ini ya masuk ya. Nah, membuat jadwal kunjungan ke, coba terus turun ke bawah, ke rumah, identifikasi kontak serumah, ya, itu ya. Nah, penyerahan kartu kontrol minum obat, ya. Nih, jadi identifikasi ini baru penyerahan ini masuk di bagian C jadinya, kan hapus yang A. Berarti ini masuk di C nanti di atas. Karena pelaksanaan pengawasan minum obat ini kan sudah kegiatan kegiatan ketiga ya. Nah, nanti kegiatan keempatmu itu evaluasinya.
Oh, berarti yang ini saya naikkan ke atas, Bu. Iya, evaluasi dan pelaporan. Ya, jadi kalau ini bisa masuk ke atas, yang C ini menyimpan nomor telepon, bukan menyimpan. Apa yang kau buat dengan dengan adanya WA ini? Kan tadi sudah dibikin WA tadi di atas. Dengan WA ini apa yang dibikin? Apa yang gunanya WA ini? Mengontrol terlaksananya Nah, kegiatan. itu masuk di kegiatan tadi. Yang tadi di kegiatan misalnya D-nya kah? Ya, kan Bu. habis penyerahan kartu kontrol baru kau menggunakan WA ini. Nah, di evaluasi dan pelaporan, bukan evaluasi dan pelaporan. Evaluasi pelaksanaan pengawasan minum obat. Ya. Oke, tidak usah dalam bentuk dokumentasi itu jangan pakai ya. Dokumentasi itu wajib hukumnya, tidak perlu ditulis, harus kau ambil. Ya. Tidak usah menyiapkan bahan evaluasi dulu, ya. Izin Bu, kita tambah ya. 15 menit. Iya, betul memang. Tadi lambat 15 menit, makanya harus 15 menit. Oke, ya. Merci di sini evaluasi apa yang kau bikin, mengevaluasi hasil kartu kontrol, ya. Mengevaluasi penggunaan WhatsApp, mengevaluasi apa yang bisa dievaluasi dari kartu kontrol dan ini, ya. Apakah kesembuhannya, ya. Tingkat kesembuhannya, atau apa yang bisa kau lihat dengan bagusnya pelaksanaan minum obat ini, itu masuk dievaluasi, ya. Oke. Iya, Bu. Silakan stop share, merci, nanti diperbaiki. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Silakan Ibu, masuk, Stephen. Ibu izin sebentar. Iya, Izin silakan. sebentar Bu dan teman-teman. Jadi untuk poin keterkaitan substansi mata pelatihan itu tadi kan dari Mercy ada revisi dikurangi untuk keterangannya atau catatannya, berarti nanti kita hapus saja untuk keterangannya itu Ibu ya. Kita langsung masuk ke Iya. nilai-nilainya saja. Iya, masuk ke nilai-nilainya saja. Baik, Keterangan itu simpan untuk nanti jadi ulasan di bab 3. Atau ya, simpan itu kalau penguji bertanya, ya. Coba saudara jelaskan, ya. Bagaimana saudara melaksanakan atau mengaktualisasikan nilai dasar yang saudara angkat. Contoh tadi akuntabel. Coba saudara jelaskan. Nah, rincian yang kau hapus tadi itu yang sampaikan. Ya. Dalam melaksanakan konsultasi dengan mentor, saya melakukan bla bla bla. Ya. Tapi ingat, apa yang dijelaskan adalah tahapan yang sementara dilakukan. Jangan kita menghayal sudah jauh, padahal kita baru melakukan konsultasi. Belum melakukan pelayanan. Ya. Oke, sekarang Stephen silakan. Tadi sudah 2 ya, sekarang Stephen lagi maju. Siapa lagi setelah Stephen ingin tampil? Tadi siapa? Agung. Oke, Agung raise hand dengan Fitri. Langsung ke tabel ya. Ibu tidak mengoreksi latar belakang dan lain sebagainya. Ibu anggap itu sudah ya oke. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, lanjut ke bawah, Langsung saja. Iya, langsung ke bawah. Tidak usah lagi isu ini, langsung ke tabel. Nah, jadi kegiatan pertama yang saya ambil itu pembuatan media brosur leaflet untuk informasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tahapannya itu yang pertama konsultasi, output yang dihasilkan, dokumentasi dan catatan hasil konsultasi. Oke, output Ibu koreksi. Ibu langsung koreksi. Iya. Output itu bukan dokumentasi, itu bukan output, itu penunjangnya. Ya. Oh, iya. Nah, penunjangnya itu fotomu, ya, bahwa oh kau melakukan konsultasi, ini foto yang akan kau tampilkan, tapi bukan merupakan output. Dalam melakukan konsultasi dengan kepala bidang ini mentormu? Iya. Iya. Iya, Bu. Bukan kepala seksi? Kepala bidang kanan di kantor kami untuk kepala seksi sudah tidak ada, Bu. Jadi semua kepala seksi beralih ke jabatan fungsional. Oke. Tidak apa-apa. Jadi kepala ini betul dalam kurung mentor, ya, pakai dalam kurung dia mentor. Nah, jadi hasilnya apa? Ya, persetujuan, ya. Jadi yang output itu apa yang kita dapatkan, ya? Misalnya persetujuan pelaksanaan aktualisasi, ya, saran masukan, ya. Jadi itu output. Kita melakukan konsultasi, kita dapat saran dan masukan dan juga persetujuan pelaksanaan. Nah, ini pembuatan media brosur leaflet informasi perlindungan, pengumpulan bahan-bahan pembuatan brosur.
Jadi brosur ini apa ceritanya? Dia menjadi Jadi media? iya, jadi nantinya brosur, banner sama video jadi media informasi. Sebagai saya kan di jabatannya penyuluh lingkungan hidup, Bu. Jadi media informasinya melalui leaflet, banner sama video nanti. Oke, ini masuk di kegiatan kedua, ya, pembuatan media, ya, sudah masuk di kegiatan kedua, pembuatan media penyuluhan dalam iya. kurung, ya, pembuatan media penyuluhan informasi perlindungan dan pengelolaan hutan dalam kurung apa, ya, misalnya brosur, garing leaflet, apa video, apalagi masuk di situ pembuatannya. Itu di tahap kegiatan kedua. Kegiatan pertama, ya. Kegiatan pertama ini persiapan pelaksanaanmu. Ya. Persiapan pelaksanaanmu itu apa? Tahap pertama itu konsultasi, melakukan. Ya, jangan langsung konsultasi dengan kepala ya. Melakukan, harus ada tindakan. Ada kata kerja, melakukan. Ya. Melakukan konsultasi. Nah, setelah dengan mentor kau konsultasi, apa dengan rekan sejawat perlu? Perlu, Bu. Nah, di mana kau taruh itu? Belum ada. Belum ada. Nah, tambah dia. Lantas, apa yang kau perlu dalam persiapan? Kau perlu mendapatkan informasi-informasi data? Pengumpulan data, Bu. Perlu. Iya. Kau harus berkoordinasi dengan siapa lagi? Kepala BPP kah atau apa? Lebih banyak ke langsung kepala bidang, Bu. Ke mentornya langsung karena materi-materinya bukan. Dalam pelaksanaan penyuluhan kau harus berkoordinasi dengan siapa lagi? Kepala desa kah atau camat? Oh, iya. Siapa? Kepala desa, Bu. Nah, jadi yang kedua melakukan koordinasi dengan rekan sejawat, yang ketiga tahapan persiapan itu melakukan koordinasi dengan kepala desa. Ya. Baru itu kegiatan kedua pembuatan media penyuluhan, bla 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 dalam kurung. Ya, mediamu itu apa saja? Brosur, video dan lain sebagainya. Oke, turun ke kegiatan berikutnya. Dirubah nanti ya. Ya, ini yang kedua yang langsung. Jadi kegiatannya saya, Bu, saya bagi-bagi. Jadi misalnya dalam minggu pertama itu saya fokus untuk pembuatan leaflet dulu. Kemudian, Terlalu lama. Kenapa tidak bikin langsung saja? Kapan kau mau menyuluh cuma 30 hari? Kalau persiapan media sampai 2 minggu. Apa kata dunia? Jangan terlalu lama. Bukan begitu. Ya, penguji akan melihat hanya mau membuat media sudah habis waktu 3 minggu. 1 minggu bikin leaflet, 1 minggu bikin banner, 1 minggu bikin video. Kapan penyuluhannya? Habis sudah minggu, 4 minggu. Jadi gini, Bu, yang minggu pertama, jadi saya buat desainnya, terus dalam minggu pertama itu sudah langsung kayak ini untuk brosur saya cetak, kemudian pembagiannya, brosurnya, dan melaporkan hasil kegiatan. Jadi dalam satu tahapan kegiatan itu saya buat dulu desainnya, kemudian saya mencetak dan langsung saya bagikan. Kemudian minggu kedua begitu. Minggu kedua apa? Minggu kedua bagaimana? Minggu kedua sama juga. Jadi nanti saya langsung ini, contohnya dalam pembuatan banner, saya konsultasi dulu, kemudian saya pengumpulan bahan, baru kau bagi lagi. Baru saya bagi lagi. Baru minggu ketiga kau bikin video lagi. Iya. Baru jadi bukan begitu ya, bukan begitu. Media ini ibu bekas penyuluh loh, ibu lama jadi penyuluh ya. Ibu 2 kali balik di penyuluhan karena ibu senang menyuluh ya. Ibu 2 kali jadi kepala penyuluhan ya. Jadi ibu tahu itu bagaimana itu membuat media, bagaimana melakukan penyuluhan dengan media yang ada ya. Jadi caranya itu seperti ibu katakan tadi. Pertama persiapan. Siapa-siapa yang akan kau kunjungi ya. Itu dikoordinasikan lebih awal dulu, tidak langsung tiba masa habis akal. Mau penyuluhan tidak ada orang, ya. Mau penyuluhan tidak ada warga, ya. Harus dikoordinasikan dulu. Persetujuan tentang jadwal kunjungan itu di persiapan, ya. Misalnya membuat jadwal kunjungan itu ada di persiapan. Ya. Setelah itu membuat media. 1 kaligus saja media ini dibuat, ya. 3 hari, 4 hari bikin media semuanya jadi, ya. Kan misalnya lagi bikin leaflet sudah bisa pergi cetak banner
Ya, Iya. bisa kan begitu? Dicetak leaflet, bikin banner satu kaligus bisa sambil membuat video. Jangan lama-lama, ya. Setelah Siap. itu baru action penyuluhan. Dalam penyuluhan kita bisa pakai leaflet, taruh banner di sampingnya kita, baru bagi-bagi leaflet, ya. Tidak perlu deh waktu yang berbeda. Satu Iya. waktu, tetapi yang kita perbanyak adalah lokasi penyuluhan kita. Sasarannya berapa kecamatan, ya. Sasarannya berapa desa, ya. Itu yang Ya. penting. Jadi ada prioritas desa mana yang harus kita kunjungi. Apa alasan membuat itu? Karena misalnya desa ini desa hutan lindung atau apa ya, yang perlu Badan Lingkungan Hidup terjun di situ, ya. Atau desa ini yang rusak sekali kawasannya, ya. Ada prioritas-prioritas. Setelah itu sudah pelaksanaannya. Ya, tidak usah pembuatan video. Pembuatan video ini hanya masuk dalam satu tahapan. Iya. Jadi pembuatan leaflet satu tahapan, pembuatan banner satu tahapan, pembuatan video satu tahapan. Jadi pembuatan media penyuluhan itu dalam satu kegiatan. Turun Iya. ke bawah, Ibu lihat. Ada yang merekord ini ya, ada yang merekam ya supaya kalau ingin dilihat. Nah, ini pelaksanaan penyuluhannya, ya. Iya. Jadi tidak lagi koordinasi dengan kepala bidang, sudah tadi di atas. Oh ya. Dengan atasan itu bukan koordinasi, tetapi konsultasi. Walaupun dalam pelaksanaannya kau selalu melakukan konsultasi, tetapi cukup satu kali ditaruh. Bikin habis tahapan saja kau ulang-ulang. Ya. Ya. Nah, sekarang ini penyebaran informasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sudah pelaksanaan penyuluhannya. Iya. Ya. Nah, oke. Dalam pelaksanaan penyuluhannya apa? Ya, kau menyampaikan undangan kah? Ya, kan harus diundang. Tidak tiba-tiba kumpul semua. Ya, menyampaikan undangan sesuai jadwal yang telah disepakati. Ya, setelah itu melaksanakan. Kan kau mau meningkatkan pemahaman. Ya. Nah, apa yang kau bikin? Melihat masih rendahnya. Apakah ada pretest atau post-test? Ada kuesioner kah? Ya, jadi di persiapan itu ditaruh pembuatan pretest dan post-test di persiapan atas. Ya, pembuatan kuesioner kah? Pembuatan apa namanya? Semua di persiapan. Pada tahap pelaksanaan sudah action dia. Ya, setelah membagikan undangan atau mempersiapkan tempat, ya. Langsung saja ya mempersiapkan peralatan di tahap pertamanya ini ya dalam pelaksanaan penyuluhan. Nah, setelah itu membagikan kuesioner ya sebagai pretest, baru pelaksanaannya penyuluhan dengan menggunakan video, membagikan leaflet ya. Setelah itu diskusi. Harus ada diskusi. Ya. Diskusi untuk melihat apakah ada yang mereka kurang paham. Ya, setelah itu sudah. Kalau post-testnya bisa kita lakukan, nanti ya kita dievaluasi, kita melakukan post-test. Bisa di tahap evaluasi. Kita walaupun pada saat nanti pelaksanaannya, pada saat penyuluhannya. Tidak apa-apa kita letakkan itu kegiatan post-test di evaluasinya. Artinya kita ingin mengevaluasi apakah penyuluhan yang kita berikan ini bisa meningkatkan pemahaman mereka, ya, bisa menambah informasi mereka dengan soal yang sama. Tidak boleh soal pretest dan post-test berbeda, ya. Tidak bisa kuesioner awal dan kuesioner akhir berbeda, sama. Kalau dia berbeda kita akan sulit menilai. Tapi kalau dia sama kita akan bisa melihat ada peningkatan, ya. Oke. Setelah itu kita menganalisis hasil. Jadi hasil melakukan post-test, setelah itu menganalisis atau membandingkan hasil pretest dan post-test. Ya, baru melaporkan hasil kegiatan kepada mentor. Sudah selesai, Mi. Ya, Bu. Oke, silakan. 1 menit, Bunda. Ya, 1 menit lagi. Oke, baik Siap, Bapak siap. Ibu yang saya hormati, silakan stop share. Wah, mohon maaf ini ya Fitri ya, tadi siapa tadi yang berikutnya? Stephen ya. Mohon maaf teman-teman ya. Tapi paling tidak ya 3 contoh ini sudah bisa menggambarkan bagaimana kalian membuat. Ingat ya, jangan bikin kegiatan terlalu sempit.
yang mengakibatkan itu Ibu katakan tadi 3 kegiatan yang paling ada, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam pelaksanaan ini kita bisa bikin 2, menjadi 2 atau 3 kegiatan. Misalnya pembuatan bahan-bahan seperti tadi Stephen ya, pembuatan media penyuluhan ya. Nah, setelah itu pelaksanaan penyuluhan. Kalau misalnya masih ada lagi ya pelaksanaan apa yang di desa mana, di kecamatan mana bisa lagi ditambahkan, tapi kalau dia sama satukan. Nanti di jadwal saja yang bisa panjang. Ingat ya, penggunaan efisiensi waktu sangat penting. Bagaimana ini kegiatanmu menggunakan waktu 30 hari itu dengan efisien. Oke, ada yang ingin tanyakan? Kalau tidak ada, waktu jualah yang memisahkan kita, teman-teman ya. Tidak usah khawatir ya, tidak usah khawatir. Kita Ibu masih izin. punya waktu. Ya, silakan. Ada yang izin? Saya Ibu, untuk tugasnya ini, hasil dari rancangan aktualisasi ini, apakah kita kirimkan ke Ibu atau bagaimana? Ya, sebelum tanggal 14, sebaiknya tanggal 13 sudah dikirim ke Ibu. Ya, bisa japri karena tidak ada di room ya. Tidak ada ruangan yang dibuka oleh ini evaluator untuk roomnya. Boleh dijapri ke Ibu tapi tulis namamu ya. Nama saya ini. Boleh dijapri saja kalau tidak ingin teman. Supaya tanggal 14 Ibu sudah membahasnya. Tapi kasih baik dulu ya. Tadi 3 contoh sudah Ibu bikin ya. Sudah perbaiki bagaimana dari A sampai Z. Ya, jangan lagi kesalahan yang sama yang sudah Ibu koreksi di 3 orang tadi. Ya, ingat ya. Jangan kesalahan yang sama yang sudah Ibu koreksi terjadi lagi. Supaya efisiensi waktu. Karena masih ada 7 orang yang belum menampilkan. Harapan Ibu tanggal 14 kita sudah selesaikan 7 orang lagi. Tapi karena Ibu sudah baca, jadi koreksinya tidak terlalu banyak dan sudah diperbaiki hasil koreksi ini. Ya. Setelah itu tanggal 16 kita sudah uji coba PowerPoint. Karena tanggal 14 Ibu akan memperlihatkan contoh-contoh PowerPoint yang bisa dibuat. Ya. Nah, tanggal 16 kita sudah uji coba PowerPoint. Wah, siapa takut? Anak milenial tidak perlu Ibu kasih tahu bagaimana cara bikin PowerPoint. Hanya poin-poin yang harus masuk yang Ibu kasih tahu. Baik teman-teman, demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Tetap semangat ya, tetap semangat. Jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan ya. Yang sakit Irma cepat sembuh ya Irma ya. Kita jumpa pada tanggal 14 ya Irma ya. Iya, Kita Bu. semua mendoakanmu ya, tetap semangat. Ya, Bu, terima tetap kasih, Bu. bersyukur walaupun sakit bahwa saya masih dimampukan menghadapi sakit ini. Bersyukur ya. Ya, bersyukur bahwa saya masih diberi kemampuan untuk menghadapi penyakit ini, ya. Itu penting supaya ada rasa hati yang gembira. Baik teman-teman, ya. Demikian pertemuan kita pagi ini. Sekali lagi Ibu mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kalau Ibu terlalu cerewet, terlalu cepat, terlalu agak menekan, sudah begitu coach. Ya, itu sudah coach punya, sudah kalau masih beri materi biasa Ibu tidak memaksa sedikit. Tapi kalau sudah coach, ya pokoknya harus ya kita raih yang terbaik. Terima kasih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Mana jawabmu? Pagi. Yes. Ya, baik. Terima Oke. kasih. Terima kasih Pak Asri. Saya kembalikan. Ya. Ini. Demikian pembimbingan rancangan aktualisasi dari Ibu kita tadi, Stinje Wijeswara kami ini di BPSDMD Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, rekan-rekan peserta, ya, semoga apa yang telah disampaikan Ibu Wijeswara kita tadi menjadi bahan kita ya untuk ujian rancangan aktualisasinya nantinya. Itu harapan kami. Jadi harapan kami juga kepada para peserta untuk selalu memperhatikan bimbingan coachnya tadi, ya. Bagaimana peserta? Suaranya bisa ya? Ya, terima kasih, terima kasih. Ya, demikian pertemuan kita pembimbingan aktualisasi rancangan aktualisasi untuk hari ini. Hari Jumat ya. Jadi nanti kita ketemu kembali di tanggal 14 agar harapan kami kepada peserta untuk selalu menjaga kesehatannya ya. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
pagi menjelang siang ya. Selamat siang. Terima kasih Pak Asri. Terima kasih, Mohon Bunda. lift ya. Mohon lift. Ya, silakan kalau yang mau live silakan ya. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Pak Ketua. Ya Pak, jadi ada yang bertanya kemarin kan sudah disampaikan oleh Bapak Asri dan Pak Acep terkait ujian, Pak Acep terkait ujian evaluasi. Ada yang bertanya batasnya itu apakah H+3 dari hari ini Pak, atau ada batasan tambahan Pak, batasan waktu ujian akademik? Itu nanti setelah berjalan nanti kita akan ada mungkin ada perubahan-perubahan, nanti kita akan sampaikan juga dengan peserta ya terkait dengan perubahan-perubahan ini. Ya, cuma yang kami harapkan pastikan semua sudah mentornya ya, kan sudah dikirim ini ya nama-nama mentornya ya, sudah ada semua ya. Siap Pak. Yang ditanya maksudnya yang ujian Pak, yang ujiannya Pak, ujian evaluasi akademik kan batasnya kan kemarin H+3 dari hari ini. Apakah batasnya memang 3 hari berikutnya atau masih ada tambahan waktu Pak yang belum ujian? Itu saya sampaikan tadi, kalaupun ada perubahannya nanti akan kami sampaikan kepada peserta ya. Siap. Ya, pasti segala sesuatunya pasti akan kami sampaikan. Jangan risau Rukmawati ya. Apalagi ini Bu Fitri ini selalu perhatiannya luar biasa ini. Jadi harapan kami kembali saya sampaikan ya kepada seluruh peserta tingkatan 103 kelompoknya saya, kelompok 1 ya. Yang seperti yang saya sampaikan, tolong kalian selalu perhatikan terkait